Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Masih pada semangat kan sekolah pada pagi hari ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Alhamdulillah masih. Ya, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, jangan sampai saudara sebagai pelajar, seorang pelajar itu tidak semangat ya. Karena saudara adalah generasi penerus bagi bangsa ini, jadi harus tetap semangat agar kelak bisa ilmu yang saudara dapatkan bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saudara. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas, Ibu minta pimpin doanya ya. Baiklah Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Saudari Anggi. Selanjutnya, apakah sudah hadir semua ini teman-temannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, untuk memastikan ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Baik, Rino Vitaloka hadir? Hadir, Bu. Anggi Anggraini hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah, baik hadir semua ya. Jadi bisa Ibu menyampaikan pembelajaran pada hari ini karena muridnya sudah hadir semua, jadi insya Allah bisa memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelumnya Ibu akan Sebelumnya ada yang tahu nggak apa yang pembelajaran pada hari ini tentang apa? Sistem kehidupan tumbuhan, Bu. Iya, bagus sekali. PPT Ibu apakah sudah nampak di layar saudara? Sudah, Bu. Iya. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang sistem kehidupan tumbuhan. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, kenapa kita harus mempelajari tentang sistem kehidupan tumbuhan. Karena agar kita dapat mengetahui, dapat memahami apa saja sistem kehidupan yang ada pada tumbuhan. Kemudian, selain itu juga kita dapat memahami bagaimana proses fisiologi yang terjadi pada tumbuhan. Dan yang ketiga, itu ada memahami dengan pembelajaran sistem kehidupan tumbuhan, kita dapat memahami apa saja hama dan penyakit yang menyerang tumbuhan. Nah, selanjutnya itu ada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan makalah di WA Group. Ada yang bisa menjelaskan apa itu jaringan meristem dan jaringan dewasa? Saya, Bu. Ya, baik, Saudari Rino. Nah, yang pertama yaitu meristem primer, yaitu salah satu jenis jaringan meristem yang ditemukan pada tanaman yang sudah dewasa. Nah, pada fase ini, sel-sel yang masih membelah terdapat pada ujung akar dan juga ujung batang. Nah, dengan begitu, sel-sel pada jaringan ini berfungsi untuk membuat tumbuhan menjadi meninggi dan memanjang. Lalu ada meristem sekunder, yaitu jenis jaringan meristem yang menjadi hasil perkembangan dari jaringan meristem primer. Nah, adapun definisinya, jaringan ini adalah jaringan meristem dewasa, di mana sel-selnya mengalami perkembangan lanjut. Nah, jaringan ini berfungsi untuk menghasilkan pertumbuhan diameter batang menjadi lebih besar. Contohnya dalam jaringan ini adalah kambium. Iya, bagus Bagaimana, sekali. Bu? Ya, benar, Saudari Rino. Terima kasih ya.
Nah, baik, struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan itu ada dua, yaitu ada jaringan dewasa dan jaringan meristem. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Rinu tadi, benar ya, bahwa meristem primer itu adalah salah satu jenis jaringan meristem yang ditemukan pada tanaman yang sudah dewasa. Nah, jaringan primer ini, sel-selnya pada jaringan itu dapat berfungsi untuk membuat tumbuhan menjadi meninggi dan memanjang. Sedangkan kalau meristem sekunder itu adalah meristem yang menjadi hasil perkembangan dari jaringan meristem primer, di mana jaringan meristem sekunder ini berfungsi untuk menghasilkan pertumbuhan diameter batang menjadi lebih panjang. Jadi tahu ya perbedaan antara meristem primer dari jaringan meristem dan jaringan sekunder ya, dan jaringan dewasa ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama kita akan membahas tentang jaringan meristem. Jaringan meristem itu ada dua, berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Nah, meristem primer tadi sudah Ibu sindir sedikit, sudah Ibu jelaskan sedikit, di mana meristem primer tadi adalah salah satu jaringan meristem yang pada tanaman sudah terdapat pada tanaman dewasa, sedangkan pada meristem sekunder itu adalah jaringan meristem yang terjadi sebagai hasil perkembangan dari meristem primer. Nah, sedangkan pada posisinya meristem itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Di mana yang pertama itu ada meristem apikal. Meristem apikal itu terdapat pada ujung-ujung tumbuhan. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping, pada ujung dari tumbuhan itu merupakan meristem apikal. Nah, sedangkan meristem dari interkalar itu adalah jenis jaringan yang berada di antara jaringan meristem dewasa dan meristem primer, di mana jaringan interkalar itu terdapat di antara meristem dewasa dan meristem primer. Kemudian meristem lateral itu jaringan yang merupakan jaringan meristem yang berada bersebelahan dengan organ lain pada tumbuhan. Kembali lagi ke meristem apikal. Meristem apikal itu dapat menghasilkan sel-sel yang memungkinkan pertumbuhan primer atau penambahan panjang pada tumbuhan. Aktivitas pada pembelahan meristem apikal ini dapat menghasilkan jaringan yang menyusun organ batang dan akar, yaitu jaringan epidermis, korteks, jaringan pembuluh, dan pada tanaman dikotil, dan juga jaringan kambium. Sedangkan pada meristem interkalar, itu biasanya jaringan ini dapat ditemukan pada bagian pangkal daun, ranting, pangkal cabang, serta pada pangkal batang. Kemudian ada meristem lateral, yaitu jaringan ini memiliki sel yang aktif membelah serta tumbuh ke samping. Biasanya pertumbuhannya ini dikenal sebagai pertumbuhan sekunder. Contohnya seperti yang disebutkan oleh Saudari Rinu tadi, sama seperti meristem sekunder, contohnya yaitu kambium. Nah, untuk selanjutnya kita akan Ibu akan menjelaskan tentang jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa itu ada 5 macam jaringan. Yang pertama ada jaringan parenkim, di mana sebelumnya Ibu akan membahas tentang jaringan dewasa dulu. Jaringan dewasa itu adalah jaringan yang tidak lagi aktif. Beda dengan jaringan meristem tadi. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah, sedangkan jaringan dewasa adalah jaringan yang tidak lagi aktif. Nah, dalam hal ini jaringan dewasa ini mengalami diferensi. Jaringan dewasa itu dapat dibagi 5 macam. Yang pertama ada jaringan parenkim, di mana jaringan parenkim ini adalah jaringan dasar yang ditemukan pada hampir semua organ tumbuhan, dan jaringan parenkim ini terbentuk dari sel-sel hidup tumbuhan dan dengan struktur morfologi dan sosiologi yang bervariasi.
Nah, kemudian ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim ini merupakan jaringan penyokong, di mana jaringan yang berfungsi memberikan kekuatan bagi tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Sel-selnya kuat, tebal, dan telah mengalami spesialisasi. Selain untuk memperkuat jaringan, juga berfungsi sebagai pelindung biji dan berkas vaskuler, di mana jaringan kolenkim ini memiliki ciri-ciri selnya mengalami penebalan pada bagian sudut. Nah, yang kedua, penebalan berupa selulosa. Terus ciri-ciri selanjutnya itu ada berupa sel hidup, umumnya berkelompok membentuk untayan atau silinder. Terus letaknya pada bagian luar batang atau urat daun. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang Ibu bagikan pada slide ini, itu tampak bahwa sel-selnya itu sangat tebal di bagian sudut-sudutnya seperti ini, itu bagian sudut itu mengalami penebalan. Ini merupakan jaringan kolenkim. Nah, kemudian pada jaringan sklerenkim, ciri-cirinya yaitu seluruh bagian dinding sel mengalami penebalan. Nah, penebalannya berupa lignin. Nah, penebalan seperti ini berupa lignin. Kemudian selnya itu mati, terus umumnya ditemui pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Terus jaringan sklerenkim ini terletak pada korteks, periskel, dan di antara xilem dan floem. Nah, jaringan sklerenkim ini juga terdiri dari dua macam bentuk, yaitu serat atau sklereid. Kemudian ada jaringan floem dan jaringan xilem, di mana jaringan floem dan jaringan xilem ini merupakan jaringan pengangkut yang bertugas mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan pengangkut ini juga disebut dengan berkas vaskular, di mana terdiri dari dua jaringan, yaitu jaringan floem dan jaringan xilem. Nah, jaringan xilem ini terdapat pada bagian kayu pada tanaman yang berfungsi menyalurkan air dan akar menuju bagian atas tanaman, di mana xilem ini memiliki ciri-ciri unsurnya trakeal yang terdiri dari trakea, sel-selnya membentuk tabung, dan trakeid, sel-selnya panjang dengan lubang pada dinding selnya. Nah, yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu serabut xilem, memiliki serabut xilem yang terdiri atas sel panjang dengan ujung meruncing. Yang ketiga yaitu merupakan parenkim kayu, di mana jaringan xilem ini berisi zat seperti cadangan makanan, tanin, atau kristal. Nah, kemudian ada jaringan floem. Jaringan floem ini terdapat pada kulit kayu yang berfungsi menyalurkan zat makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Floem ini juga tersusun atas 4 bagian. Yang pertama yaitu ada bulu tipis yang berbentuk seperti tabung pada ujung dan ujungnya berlubang. Dan dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa sesuai dengan penjelasan bahwa bentuknya seperti tabung dan atasnya sedikit berlubang. Nah, yang kedua yaitu selnya pengiring, di mana berbentuk silinder dengan plasma yang pekat. Seperti gambar di samping juga, seperti ini. Ini namanya sel pengiring. Nah, kemudian ada serabut floem. Serabut floem ini berbentuk panjang dengan ujung ini berimpit dan dindingnya tebal. Kemudian ada parenkim floem, di mana selnya hidup, memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut noktah. Parenkim floem ini berisi tepung, damar, dan kristal. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan lanjutkan. Yang pertama, selanjutnya itu ada proses fisiologi dari tumbuhan. Di mana fisiologi tumbuhan itu merupakan cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang proses metabolisme pada tumbuhan. Di mana proses dari metabolisme ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan mikro di sekitar tumbuhan tersebut. Proses fisiologi tumbuhan ini dapat terjadi pada proses fotosintesis. Nah, kemudian ada gerak yang terjadi pada tumbuhan. Nah, gerak yang terjadi pada tumbuhan ini
Untuk gerak yang terjadi pada tumbuhan itu karena dipengaruhi oleh adanya rangsangan. Rangsangan ini dapat berupa cahaya, sentuhan kimia, gravitasi, maupun suhu. Arah geraknya dapat mendekati atau menjauhi datangnya rangsangan. Nah, gerak pada tumbuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada gerak endonom dan gerak etionom. Yang pertama itu ada gerak endonom atau autonom. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak endonom nutasi dan gerak endonom higrokopis. Nah, kemudian yang kedua itu ada gerak etionom atau gerak esionom. Nah, gerak etionom ini adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan tersebut. Faktor yang menyebabkan gerakan etionom ini bisa berasal dari faktor rangsangan berupa sentuhan, air, cahaya, temperatur, ataupun suhu, baik zat kimia, gravitasi, dan lain sebagainya. Gerakan pada tumbuhan yang dikelompokkan menjadi gerak etionom ini ada gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Yang pertama itu ada gerak tropisme, di mana gerak ini merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme positif ialah gerak tumbuhan yang arahnya mendekati rangsangan. Sedangkan tropisme negatif ialah gerak tumbuhan yang arahnya menjauhi rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme ini juga dibedakan menjadi beberapa macam. Ada yang tahu? Nah, baik. Jika tidak ada yang tahu, akan Ibu beritahu ya. Yang pertama yaitu ada fototropisme, di mana fototropisme ini merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme positif ialah gerak tumbuhan yang arahnya mendekati rangsangan. Sedangkan tropisme negatif ialah gerak tumbuhan yang arahnya menjauhi rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme ini dibedakan menjadi beberapa macam lagi. Nah, itu fototropisme itu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah yang bersifat fototropisme positif, sedangkan yang bagian bawah berupa akar, tumbuhan yang bersifat fototropisme negatif. Yang kedua yaitu ada geotropisme, di mana geotropisme ini merupakan gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa gravitasi bumi. Nah, selanjutnya ada kemotropisme, di mana gerak tumbuhan ini dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa rangsangan kimia, misalnya gerak pada akar yang akan menjauhi racun. Nah, yang selanjutnya itu ada gerak tikmotropisme, di mana gerak ini adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa sentuhan satu sisi atau persinggungan. Gerak tikmotropisme ini akan terlihat pada tanaman yang membelit ujung batang. Misalnya pada tanaman ercis, anggur, mentimun, dan lain-lain. Tahu kan tumbuhan kacang ercis, tumbuhan mentimun, dan tumbuhan anggur? Tahu pohonnya kan? Tahu, Bu. Nah, seperti itu contoh dari tikmotropisme. Nah, selanjutnya itu ada hidrotropisme, di mana gerak hidrotropisme ini adalah gerak tumbuhan karena pengaruh rangsangan berupa air. Misalnya gerak akar yang menuju pada datangnya air. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Anggi baik. bertanya, Bu. Ya, Saudari Anggi. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Bu. Apakah gerakan yang terjadi pada tumbuhan tersebut menyebabkan tumbuhan bisa berpindah tempat, Bu? Itu saja, Bu, pertanyaan dari Anggi, Bu. Terima kasih. Iya, pertanyaan bagus. Terima kasih, Anggi. Nah, Ibu akan menjawab karena pertanyaan Anggi itu adalah bagian dari penjelasan materi selanjutnya. Nah, Ibu sekalian menjawab pertanyaan Anggi, sekalian melanjutkan dari penjelasannya ya. Baik, pertanyaan Ya, Bu. Anggi tadi itu tumbuhan itu dapat bergerak dan dipengaruhi oleh datangnya rangsangan.
Nah, gerakan itu disebut dengan gerak nasti, di mana gerak pada bagian tumbuhan ini gerak yang dimaksud dengan Saudari Anggi tadi itu disebut dengan gerak taksis ya, bukan gerak nasti. Nah, gerak taksis itu adalah gerak seluruh tubuh atau bagian dari tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh rangsangan. Gerak taksis dibedakan menjadi fototaksis, kemotaksis, dan galvanoktasis. Nah, mohon maaf ya, Saudari Anggi, dapat dimengerti kan? Bahwa gerakan yang dapat berpindah tempat dan arah pindahnya itu dipengaruhi oleh rangsangan disebut gerak taksis ya, Anggi? Iya, Bu. Sudah mengerti, Bu. Terima kasih. Iya, baik. Nah, selanjutnya itu ada gerak nasti, di mana gerak nasti tadi merupakan bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, melainkan dipengaruhi oleh tumbuhan itu sendiri. Gerak nasti ini disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan di tulang daun. Berdasarkan untuk jenis rangsangannya, gerak nasti ini dibedakan menjadi 4, ada tikmonasti, fotonasti, ada termonasti, dan ada nasti kompleks. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan menampilkan sebuah video yang membahas tentang kehidupan tumbuhan. Kehidupan tumbuhan seperti yang udah Ibu jelaskan di atas tadi ya. Baik, sudah menonton videonya kan? Sudah, Bu. Nah, baik ya, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang penyakit dan hama yang menyerang tumbuhan. Hama dan penyakit pada tanaman itu membuat pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak maksimal. Biasanya penyebabnya itu tanaman tidak dapat tumbuh dan berkembang maksimal disebabkan karena adanya penyakit yang menyerang. Hama dan penyakit yang sering menyerang tumbuhan itu ada wereng. Tahu hewan wereng tahu? Hewan yang kecil-kecil yang sering makanin tumbuhan itu wereng namanya. Oh, Bu. Ya, terus ada tikus, ada tungau, dan ada ulat. Itulah hama-hama yang sering muncul, yang sering nampak sebagai perusak tumbuhan. Wereng itu biasanya menyerang daun dan batang pada tumbuhan sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut menjadi mati. Hama wereng ini menjadi salah satu penyebar virus yang menyebabkan
penyakit tungor. Tungor. Kalau orang Jawa bilangnya tungor ya. Tikus itu biasa, terus kemudian tikus. Tikus itu biasanya menyerang tanaman padi. Nah, dan sering bergerak pada malam hari. Biasanya target yang diincar oleh tikus ini seperti biji dan batangnya dengan giginya yang tajam. Nah, tikus ini dapat memakan biji-bijian padi. Biasanya tikus membuat lubang di dekat sawah dan untuk bersembunyi di antara semak-semak padi yang ada di sekitarnya itu. Kemudian ada penyakit yang sering membunuh tanaman. Yang pertama ada penyakit layu cabai, penyakit hawar daun kentang, penyakit busuk daun bawang merah, dan penyakit mosaik. Nah, penyakit mosaik ini merupakan penyakit yang sering menyerang tanaman tembakau. Nah, penyakit mosaik ini disebabkan oleh virus yang bernama Tabaco mosaic virus atau sering disebut dengan TMV. Adapun gejala tanaman yang sering terserang dengan penyakit ini adalah dengan daunnya yang menimbulkan bercak hijau. Bercak hijau ini berwarna hijau muda, berwarna kuning yang tersebar. Dan apabila semainya terinfeksi, maka lama-kelamaan semainya tersebut akan mati dan ukuran buahnya akan menjadi kecil dan pada batangnya juga terdapat garis hitam yang menandakan bahwa terdapat jaringan yang telah mati. Nah, sebelumnya ada yang pernah melihat tanaman yang terserang penyakit mosaik atau belum? Ya, Belum, mungkin ada yang sudah dan mungkin ada yang belum ya. Nah, nanti bisa dilihat tanaman-tanaman di sekitarnya apakah terserang penyakit atau tidak, dan nanti bisa dicari cara penanggulangannya. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan satu buah video lagi sebagai hewan yang sebagai hama yang menyebabkan tanaman itu mati. Nematodes are responsible for heavy yield and crop losses in fruits and vegetables all over the globe. Tiny eelworms, like the root knot nematode, live in the soil and the larvae attack plant roots. Nematodes penetrate the root, start to reproduce, and cause root galling. They suck water and nutrients from the root system. Infested plants suffer and show poor growth. Fluopuram from Bayer stops the attack. The active substance is applied to the soil via a drip irrigation system, allowing it to precisely target the root system. Treated nematodes rapidly become paralyzed and remain needle-shaped until they die off. After the fluopuram has been applied, Bayer's biological nematicide, BioAct, destroys the remaining nematode eggs. Like fluopuram, BioAct can be directly applied via a drip irrigation system. The fungus starts to parasitize the nematode eggs and prevents the larvae from hatching and infecting new roots. The healthy root system enables good plant growth and high yield production. Bayer. Nah, baik, setelah menonton video tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? tidak Bu, sudah cukup. Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk saudara lebih paham lagi dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Sebelumnya, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, Rino Vitaloka. Kelompok 2, Anggi Anggraini. Baik, nah untuk pada masing-masing kelompok, silahkan saudara diskusikan materi tersebut, materi pembelajaran pada hari ini, dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan di WA Group ya. Nah, setelah itu Ibu harap setiap kelompok dapat menyampaikan hasil diskusinya masing-masing dan untuk diskusi Ibu beri waktu selama kurang lebih 5 menit ya untuk berdiskusi, semoga waktunya cukup. Dan diskusinya dimulai dari sekarang.
Baik ya, waktunya sudah habis ya. Ya, Baik, Bu. sudah selesai diskusinya. Sudah, Bu. Nah, karena sepertinya Ibu lihat ini waktunya sudah hampir habis, kalian juga setelah ini akan ada mata pelajaran lain kan? Iya, Bu, ada, Bu. Nah, untuk hasil diskusinya, silahkan diketik secara rapi di Word. Nah, setelah itu kirimkan ke email Ibu secara kolektif ya, nanti akan Ibu periksa. Jangan lupa diketik yang rapi di Word. Nah, baik. Sebelum Ibu akhiri, sudah ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Ya, baik. Tidak. Ya, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada pagi hari ini? Anggi, Bu, ingin menyimpulkan, Bu. Ya, baik. Saudari Anggi, dipersilahkan. Baik, Bu. Saya akan menyimpulkan mengenai pembelajaran pada hari ini. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah sistem kehidupan tumbuhan itu terdiri dari dua struktur dan fungsi. Jaringan yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem berdasarkan asalnya ada dua, yaitu meristem primer dan sekunder. Kemudian berdasarkan posisinya ada tiga, yaitu meristem apikal, meristem intrakaler, meristem lateral. Sedangkan pada jaringan dewasa itu ada 5, yaitu jaringan parenkim, sekerenkim, kolenkim, kilem, dan phloem. Selanjutnya itu ada proses fisiologi tumbuhan, di mana fisiologi tumbuhan merupakan cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang proses metabolisme pada tubuh tumbuhan, di mana proses dari metabolisme ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan mikro di sekitar tumbuhan tersebut. Proses fisiologi tumbuhan dapat terjadi pada proses fotosintesis. Mungkin itu saja, Bu, kesimpulan dari Anggi mengenai pembelajaran hari ini. Iya, baik. Terima kasih ya, Saudari Anggi ya. Iya, Bu. Nah, baik ya, jika masih ada yang ingin bertanya, silakan saudara tanyakan di WA grup saja karena waktunya sudah mau habis ini. Dan untuk tugas minggu depan, tolong setiap kelompok yang sudah Ibu bagi tadi, silakan saudara membuat PPT tentang morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan adalah materi untuk minggu depan. Dan PPT-nya minimal 20 slide, dan minggu depan juga silakan saudara pada setiap kelompok saudara presentasikan ya. Dan Ibu harap hasil dari presentasi saudara dapat memberikan informasi yang baik kepada saudara, untuk saudara sendiri dan teman-teman saudara juga. Baik ya, Ibu tutup ya. Terima kasih atas partisipasinya, dan Ibu harap juga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan untuk para generasi penerus bangsa. Nah, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan, dan Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.